warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huswatu Nikmat, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal dari SD Negeri 3 Karangsari. Saya sudah bersama dengan Ibu Vita. Mohon Bu perkenalkan dirinya. Terima kasih Nikmat. Perkenalkan, nama saya Berti Aktivita SPD, guru kelas 6 dari SD Negeri 3 Karangsari. Baik, untuk kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan kita yang mampu di kelas 6. Bagaimana percakapannya? Kita langsung mulai saja percakapan pra-observasi. Baik, selamat siang Bu Vita. Selamat siang Bu Nikmat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah saya sudah baik Bu. Oke Bu, untuk hari ini saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti tujuan dari percakapan ini kita nantinya kan akan melakukan penerapan pembelajaran di kelas yang nantinya akan saya observasi. Jadi tujuannya melakukan percakapan ini nantinya Bu Vita bisa lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga apa saja hal-hal yang sudah kita bahas di sini nanti Bu Vita juga bisa mempersiapkannya lebih detail lagi. Itu ya Bu ya. Untuk itu Ibu bolehkah saya menyampaikan beberapa pertanyaan? Silakan Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, dari rencana pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, itu apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu buat? Baik, terima kasih Bu Nikmat. Rencananya saya akan melakukan pembelajaran dengan materi gerhana pembelajaran kita di materi di kelas 6 tersebut. Ya, tujuan sendiri pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, melalui metode window shopping, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri gerhana matahari, sebagian gerhana matahari belakang dan gerhana matahari cincin. Kemudian setelah itu nanti akan ada kegiatan presentasi kelompok. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat membedakan proses terjadinya ketiga gerhana tersebut, baik gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total maupun gerhana matahari cincin. Kemudian akan ada tindak lanjut, akan ada kegiatan yang lain yaitu penugasan individu berupa produk menyajikan hasil karya mengenai gerhana matahari total, sebagian ataupun matahari cincin sesuai dengan minat siswa masing-masing, sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, berarti tujuannya ke ciri-ciri gerhana ya Bu ya. Jadi siswa bisa memahami ciri-ciri gerhana baik dari gerhana total maupun gerhana sebagian, dari gerhana matahari maupun gerhana bulan. Itu gitu. Oh, gerhana matahari. Untuk itu area mana yang ingin Ibu kembangkan? Bagian kompetensi mana yang Ibu inginkan siswa untuk bisa mengembangkan keterampilannya di bagian mana? Dalam rencananya, dalam proses pembelajaran tersebut, saya akan mengembangkan kompetensi sosial emosional dulu ke siswa. Diharapkan nanti dengan kompetensi sosial emosional siswa akan lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada pun kompetensi lain seperti rasa percaya diri siswa melalui kegiatan presentasi dan ini, kemudian keterampilan siswa dalam menyajikan hasil karya produk terutama yang berdasarkan minat siswa tersebut. Baik, berarti tadi yang saya tangkap ada KSE ya Bu, sama rasa percaya diri siswa, kemudian keterampilan siswa dalam menyajikan produk yang telah dibuatnya, gitu ya Bu ya. Baik, lanjut untuk pertanyaan ketiga Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki agar kompetensi yang ingin siswa itu miliki bisa terwujud atau tercapai, atau tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai? Baik, Nikmat. Kekuatan yang saya miliki itu saya berusaha mencari beberapa literatur terkait pembelajaran sosial emosional
Kemudian dengan seperti itu saya sudah punya modal dulu bagaimana saya akan menerapkannya ke anak. Kemudian selain itu juga saya berusaha mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga anak ketika selama proses pembelajaran dia lebih merasa nyaman, lebih merasa mudah, lebih merasa siap seperti itu. Baik, berarti tadi sudah mencari literatur tentang KSE maupun pembelajaran diferensiasi gitu. Lalu strategi pembelajaran apa yang Ibu ambil untuk nanti diterapkan di kelasnya Ibu waktu pembelajaran IPAS ini? Strategi yang saya terapkan tadi yang sudah saya sebutkan yaitu kegiatan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini kan tujuan utamanya yaitu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Di sini saya mengangkat dari profil belajar murid, yaitu saya petakan menjadi gaya belajar berdasarkan gaya belajar baik visual, kinestetik maupun auditori. Itu selesai sebelum pembelajaran itu saya berlangsung, saya menerapkan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yang saya terapkan itu asesmen diagnostik non kognitif. Jadi berdasarkan kecenderungan siswa dalam pemahamannya ketika dia lebih paham mana saat memperoleh materi pembelajaran, lebih suka dengan aktivitas fisik atau apa lebih suka hanya mengamati, aku juga lebih suka yang suka mendengarkan. Maka saya kelompokkan menjadi 3 kelompok tadi, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian dalam proses pembelajaran tersebut anak nanti akan melakukan proses seperti karena materi kita yang diangkat adalah gerhana matahari, itu kemudian saya bagi 3 dari ketiga kelompok tersebut. Ada kelompok yang mengamati poster, ada kelompok yang melakukan praktek dengan logo dan peralatan tulisan praktik langsung, dan ada yang melalui video. Di situ nanti anak bisa hasil dari kerja kelompok tadi, anak akan memajang atau mendisplay, kemudian anak akan melakukan kegiatan metode window shopping. Antar kelompok akan bertukar hasil yang mereka kerjakan, jadi kelompok yang satu akan melihat hasil kerja kelompok yang lain, kemudian ada yang menunggu di situ untuk presentasi hasil kelompok. Kan semua materi bisa dipahami dalam satu waktu dengan metode sesuai dengan apa yang anak minta, dengan dia belajar mereka masing-masing. Ya, berarti ada lagi Sampel itu dia. strateginya berarti. Nah, jadi saya tambah lagi ya, tadi dengan untuk kesiapannya sendiri tadi dengan menggunakan teknik stop ya sebelum pembelajaran itu supaya anak-anak itu punya latar belakang berbeda-beda, jadi setiap anak dibuat untuk fokus dengan melakukan teknik pernafasan dengan diputarkan musik yang menenangkan, kemudian kita memberikan kalimat-kalimat afirmasi, kalimat-kalimat positif supaya anak benar-benar nanti siap mengikuti pembelajaran. Baik, itu tadi strategi pembelajaran yang Ibu ambil, berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Sama tadi yang untuk memusatkan perhatian itu ada teknik stop, pengolahan nafas, bisa nanti diiringi dengan musik. Oke. Kalau untuk modelnya Bu, mungkin atau metodenya saya sampaikan tentunya menggunakan window shopping. oh iya,
berbagi hasil karya kelompok lain supaya yang tidak didapat di kelompok itu dia dapat di kelompok lain, saling bertukar. Baik Ibu, untuk selanjutnya, menurut Ibu apa saja hambatan yang kemungkinan nanti Ibu bisa temui di kelas ketika penerapan rencana pembelajaran yang telah Ibu rancang? Hambatan pastinya itu kemungkinan akan terjadi di setiap individu berbeda. Saya prediksi tapi memang belum dilaksanakan itu ya tadi karena anak itu memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi karena latar belakang keluarga yang berbeda, berangkat sekolah juga dengan kondisi mental dan pikiran yang berbeda-beda. Jadi otomatis kesiapan anak dalam belajar juga berbeda-beda. Ada yang sudah siap, ada yang bahkan di rumah bermasalah. Kalau ada kan di rumah susah untuk secara kasih tapi salah satu dengan teknik studi. Berarti langkah yang jadi prioritas itu menggunakan dan kesiapan belajar anak dan menghadirkan penuh kegiatan anak. Lalu bagaimana gambaran indikator keberhasilan dari rencana yang Ibu buat? Misalnya gambaran siswanya harus bagaimana atau Ibu bisa mencapai apa gitu Dalam suatu pembelajaran itu saya mengatakan itu proses tersebut berhasil itu saya punya indikator sendiri yaitu otomatis yang pertama adalah hasil belajarnya. Hasil belajar mesti meningkat dari yang mungkin sebelum pembelajaran dimulai saya mengadakan asesmen diagnosis apa yang kognitif kalau apa saja itu hasilnya ketika dia selesai proses pembelajaran jadi hasilnya lebih meningkat kemudian keaktifan siswa meningkat, motivasi siswa meningkat. Jadi karena kembali ke latar belakang tadi kesiapan belajar berbeda-beda, tetapi nanti ketika selama proses pembelajaran anak tersebut kok menjadi lebih semangat dari yang tadi awal ketika dia berangkat dia kurang semangat ketika ditampilkan dalam proses pembelajaran si anak tersebut menjadi lebih semangat itu saya itu bisa dikatakan berhasil. Selain itu juga tadi kompetensi sosial emosional siswa juga meningkat, bisa dapat lebih mengendalikan diri, tidak keterampilan berkolaborasi berrelasi dengan teman yang lain meningkat, kemudian rasa percaya diri siswa meningkat. Nah itu merupakan indikator pembelajaran tersebut bisa ini nanti kita sepakati juga ya Bu, waktunya untuk saya observasi itu kapan nih? Mungkin bisa di hari apa, tanggal berapa? baik. Untuk kegiatan tersebut saya merencanakan besok Bu ada pembelajaran apa nanti bisa hadir di kelas 6 untuk bisa observasi saya ada masukan-masukan yang perlu disampaikan menurut kami buat saya. Berarti nanti besok ya Bu, berarti besok di kelas 6 ya Bu ya. Kalau boleh tahu jumlah muridnya ada berapa ya? Ada 10. Kemudian Bu, karena besok proses observasi, tentunya setelah observasi pastinya ada percakapan lagi ya Bu. Kita ada tindak lanjut dari setelah observasi. Nantinya kita juga akan ketemu lagi Bu untuk percakapan pasca observasi. Nah, kira-kira kapan nih Bu kita akan bertemu kembali? Yang bisa kita sepakati jadwalnya Bu kita juga, yang saya juga bisa dengan personal ketemu dengan Bu kita. Setelah itu setelah
langsung mungkin hari berikutnya Berarti lulusannya. lusanya mau apa macam seperti yang kegiatan Berarti lusa ketemu lagi kita untuk menindaklanjuti setelah observasi yang saya lakukan gitu. Lalu setelah itu apa ada orang yang ingin ibu libatkan agar nanti saat observasi saya berlangsung ketika di kelas itu? ini saya tidak sendiri ya menyusun rencana pembelajaran ini saya butuh masukan dari beberapa rekan saya kemudian juga kepala sekolah supaya meresmikan kegiatan ini berlangsung seperti itu. Jadi masukan-masukan dari pimpinan kepala sekolah dan rekan saya itu nanti yang akan saya pertimbangkan sebagai masukan yang kedepannya menjadi lebih baik. Baik, baik Ibu, terasa Ibu ini sudah mau di akhir percakapan kita ya Bu ya. Semoga nanti proses observasi di kelas 6 yaitu yang Ibu kita ajar dapat berjalan dengan lancar dan harapannya yang tadi panjenengan sudah utarakan bisa tergali dan tercapai dengan maksimal. Baik Ibu, besok ya Bu ya saya akan observasi di kelas Ibu. Saya akan masuk ke kelasnya Ibu kita, kemudian observasi di mana juga saya akan mencatat beberapa terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya Ibu bisa dipahami nih. Berarti ini terima kasih atas waktunya Bu sudah meluangkan waktu untuk percakapan tentang observasi yang akan kita lakukan besok observasinya. Ini sekali lagi terima kasih Bu Vita sudah menceritakan dengan detail. Saya cukupin ya Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hikmah. Sami-sami. Demikian percakapan pra observasi saya dengan Vita, guru kelas 6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.